Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya fattah ya alim bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Muqaddimah Jazariyah. Makharij sudah, sifat sudah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fid daraini amin ila anqal wal akhdhu, dan mengambil atau bermakna mengamalkan bitajwidi. Ilmu tajwid adalah hatmun, sesuatu yang wajib, lazimun, yang harus. Ya. Man, barang siapa, lam yusahih, barang siapa yang tidak mensahihkan, artinya membaca dengan bacaan yang benar, ya, Al-Quran, terhadap Al-Quran, athimu, maka dia berdosa. Ya, artinya kita perlu terus belajar karena Quran itu sensitif sekali. Kita salah satu huruf langsung berubah artinya. Gitu. Salah mad, harusnya panjang baca pendek, langsung berubah artinya. Gitu. Jadi sensitif sekali. Sehingga barang siapa yang tidak mensahihkan bacaan Qur'annya, maka dia berdosa. Li'annahu, karena sesungguhnya Al-Quran, ya, bihi, dengan tajwid, al-ilahu, yaitu al-ilah, zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anzala, dia telah menurunkan, ya. Li'annahu bihi al-ilahu anzala, karena Al-Qur'an itu dengan tajwid Allah itu telah menurunkannya, gitu. Anzala, alifnya itu alif itlaq, untuk apa? Untuk menyesuaikan ketukan syair, gitu. Kemudian wahakada, dan seperti itulah, minhu, dari, ya, baginda, dari ataupun dari Allah, ilaina, kepada kita, wasala, Quran itu sampai. Itu seperti itulah, Quran itu sampai kepada kita dengan bertajwid, tentu saja. Ya, kalau tidak dipelihara, karena Quran itu turun pada kita itu bukan cuma redaksinya. Redaksinya iya, cara bacanya juga iya, gitu. Termasuk tulisannya juga, ada yang mengatakan tauqifi, memang dari sananya cara tulisannya juga iya, seperti itu. Jadi betul-betul dijaga keasliannya. Seandainya semua orang tidak memperhatikan cara bacanya, nah berarti ada yang hilang dari Quran itu. Berarti kita kehilangan jejak keaslian Quran itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang malah semakin banyak para hufaz, para muqri, para lembaga Al-Quran, ya, mudah-mudahan terus, ya, seperti itu sampai anak cucu kita mereka mendapatkan barokah dari Al-Quran melalui guru-guru para ulama, para ahlul Quran. Nah, kemudian wahwa, dan tajwid itu, huanya kembali ke tajwid, aidon, juga adalah hilyatut tilawati, hiasannya bacaan, ya, yang memperindah bacaan. Jadi bacaan itu indahnya sebetulnya dengan tajwid. Walaupun kita dengar seorang qari yang bacaannya lempeng tapi tajwidnya mantep, gitu, fasih, mantep per hurufnya, itu beda rasanya. Ya, mohon maaf sebentar, ya. Ini saya tutup pintu dulu.
Ya, kita lanjutkan. Nah, itu yang memperindah bacaan. Wazinatul adai dan wazinatul adai wal qiraati, dan hiasannya bacaan. Ada itu kan menyampaikan atau mengungkapkan. Qiraah juga ya sama membaca. Dan hiasannya bacaan. Gitu. Jadi indah bacaan Quran itu apabila bertajwid. Gitu. Wahwa, dan tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi, memberikan kepada huruf haqqaha, haknya huruf-huruf tersebut. Gitu. Min kulli sifatin, dari setiap sifatnya, ya, wa mustahaqqaha, dan mustahaknya. Jadi haknya itu adalah sifat-sifat yang lazimah, yang senantiasa melekat pada huruf tersebut, termasuk makhrajnya juga, gitu, termasuk sifat yang tidak bisa dipisahkan darinya. Sifat misalnya sifat istitalah pada huruf to, misalnya sifat qalqalah pada huruf qutbu jadin, kemudian sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, sifat misalnya istifal, sifat isti'la, dan seterusnya. Masing-masing huruf punya sifat. Nah, itu namanya hak huruf. Jadi memberikan pada masing-masing huruf itu haknya berupa semua sifat, wa mustahaqqaha, dan juga mustahak dari sifat-sifat dari huruf-huruf tersebut. Kalau mustahak itu sifat yang aridah, yang kadang ada, kadang enggak. Ya, seperti misalnya sifat ikhfa, sifat iqlab, idgham, dan seterusnya. Tebal tipis pada ro, gitu, dan seterusnya. Waraddu, dan mengembalikan kulli wahidin, setiap hurufnya itu li aslihi, kepada aslinya, pada asalnya. Ya, pada asalnya itu di mana titiknya, makhrajnya di mana, gitu. Wal lafzu, dan lafaz itu fi nadhirihi, di dalam yang sebanding dengannya, kamitslihi, yaitu seperti lafaz itu sendiri. Artinya di sini lafaznya harus begini, ya di tempat lain juga begini. Gitu. Misalnya di sini ya A, ya di tempat lain juga harus A. Tidak jadi O. Misalnya Allah. Kalau di sini alhamdu. Kalau di sana Allah. Nah, tidak juga. Dimanapun ya, kalau sudah ditetapkan sifat-sifatnya, ya seperti itu, dimanapun seperti itu. Allah, gitu. Ataupun dan contoh-contoh lainnya. Kadang-kadang mungkin terbawa tebal, terbawa tipis, gitu. Nah, tapi yang diminta adalah lafaz itu pada sesuatu yang sebanding dengannya, ya itu seperti kamislihi, seperti yang sebelumnya, gitu. Artinya sama saja, apakah di titik A, di tempat A, ataupun di tempat B, di tempat C, di ayat anu, di ayat anu, di ayat anu, dimanapun konsisten dibaca sesuai dengan makharij dan sifatnya, apa adanya, seperti itu, tidak berubah. Mukammalan, halnya dengan disempurnakan, min ghairi ma takallufi, dengan tidak berlebihan, tidak takalluf itu berlebihan, gitu. Misalnya tidak ini a'udzu billah, enggak gitu juga, gitu, tapi tapi tentu saja kalau di tahap awal kita semua mungkin akan merasa seperti berlebihan, gitu, tapi dalam titik tertentu sudah merasa nyaman, gitu, tentu saja dengan ada rekomendasi dari para guru kita, ya, para masyaikh, para guru mengatakan sudah bagus, sudah. Nah, kita jadi mulai nyaman membaca, tidak berat lagi. Bilutfi, dengan lembut, finutki, dalam pengucapan, bila ta'assufi, dengan tidak memberatkan, menyusahkan. Walaisa, dan tidak ada bainahu, antara dirinya, wa baina tarkihi, dan antara meninggalkan tajwid itu, antara dia dan antara tajwid yang dia tinggalkan itu, illa, kecuali riyadotun, kecuali riyadotun, latihan, riyadotun mri'in, latihan seseorang, bifakkihi, dengan
fak dengan rahangnya. Jadi kita terus melatih. Yang pertama tentu latihan yang paling tidak boleh ditinggalkan adalah bertalaki kepada guru, satu. Yang kedua, melatih di rumah. A, I, U, Vo, Zi, Zu, So, Si, Su, dan seterusnya kita latih gitu. Nah, habis itu dibaca lagi depan guru kita. Di antara latihannya juga banyak mendengar para qari yang recommended, misalnya Syekh Khalil Khusori misalnya, atau Syekh Aiman Rusdi Suwaid misalnya, atau dan lain-lain gitu. Nah, itu jadi batas antara kita ini mengamalkan bacaan Quran dengan bertajwid dan tidak, itu adalah tolak ukurnya seberapa banyak latihan kita gitu. Itu seperti itu. Kemudian lanjutkan, kita biarkan saja. Tadi sudah selesai. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bab fi dzikri ba'd tanbihat. Bab mengenai penyebutan terhadap sebagian catatan, sebagian peringatan, catatan penting gitu yang harus kita ketahui. Qala an-Nazim rahmatullah alaih wa faraqqiqan, maka tarkikkanlah, tipiskanlah, maka sungguh tipiskanlah, ada nun ya, nun itu artinya sungguh, nun mat. Maka sungguh tipiskanlah olehmu mustafilan, ya, kepada lafaz yang istifal, lafaz yang memang tipis, yang lidahnya tidak terangkat, kepada huruf ya, min ahrufin, dari berbagai huruf. Di huruf-huruf yang tipis kita tipis. Gitu. Huruf misalnya ba tipis, tidak bo. Ba tipis, harus tipis. Apalagi misalnya huruf-huruf tipis lah. Ja, ha, gitu. Da, za, yang tipis-tipis ya baca tipis. Wahadiran, dan sungguh berhati-hatilah kamu tafkhima, menebalkan lafzil alifi, kepada lafaz alif. Ya, hati-hati lafaz alif. Lafaz afwan itu hamzah. Lafaz alif misalnya ketika dia mad misalnya. Mad. Nah, kita akan lihat nanti di syarahnya. Wa hamzah juga lafaz hamzah. Hamzah seperti hamzah seperti alhamdu, a'udzu, ihdina, alhamdu, a'udzu, tidak o'u, ihdina, kemudian Allahu, tidak Allah, Allahu. Itu harus diperhatikan lafaz-lafaz. Ini contoh-contoh ya. Hamzah perhatikan pada contoh misalnya alhamdu, a'udzu, ihdina, Allahu, itu perhatikan. Dan contoh lainnya tentu saja ketika ketemu hamzah sama saja harus diperhatikan. Summa, kemudian lama, huruf lam pada lillahi, lillahi, bukan lillahi, lillahi, lana. Juga lafaz wal yatalattaf, wal yatalattaf, tidak wal yatalattaf, la, wal yatalattaf. Insyaallah ya. Wa 'alallahi, wa 'ala, bukan 'ala, wa 'alallah, wa 'alallahi. Kemudian walad, bukan walad, lob. Nah, gitu. Itu diantara contoh-contoh lam, harus perhatikan. Jangan sampai ditebalkan pada tempat yang tidak tebal. Wal mimah, dan mim, min dari lafaz makhmasah, makhmasatin,
wa min marad, marad, ma, tidak ma, tipiskan, wabai barqin, batilin, bihim, bidhi, itu contoh-contoh baknya, ditipiskan, wahris, dan jagalah, wahris, dan apa namanya, bersungguh-sungguhlah, ala syiddati, terhadap syiddah, tasdid, wal jahri, dan jahar, ya, alladhi, yang, afwan, wahris, dan hati-hatilah, wahris, dan apa namanya, bersungguh-sungguhlah, ala syiddah, terhadap sifat syiddah, afwan, wal jahri, dan jahar, afwan, alladhi, yang, fiha, ada padanya. Ada padanya di sini adalah pada ba, pada ba. Wa fil jimi, dan pada huruf jim. Wa fil jimi, pada huruf jim. Seperti kahubbi as-sabri robwatinij. Robwa itu baknya. Robwa, kemudian ijtusat wa hajj al-fajr. Nah, fajr itu huruf-huruf ba dan jim, syiddahnya dan jaharnya dijaga. Fiha, pada huruf ba, wa fil jimi, dan pada jim, seperti contoh pada ba, hubb as-sadr robwah ijtusat hajj al-fajr, itu jimnya, contoh-contohnya. Wabayinan, dan tampakkan secara jelas, muqalqalan, kepada lafaz yang qalqalah, in sakana, kalau lafaz itu sukun, wa in yakun, nah, kalau ada lafaz tersebut fil waqfi, dalam kondisi waqaf, kana, maka sukun abyana, lebih jelas. Waha, dan huruf ha juga hati-hati pada haus, haso, tidak haus, ahadtu, al-haqqu. Nah, itu harus perhatikan, haknya tipis. Wasina, dan sin pada mustaqimi, yastu, yasqu. Nah, kita lihat di dalam syarahnya. Ini cukup penting. Alimna min qablu, kita sudah tahu sebelumnya bahwa sifat al-istifal itu hakun. Sifat istifal itu lidah diturunkan, gitu, itu adalah haknya sifat. Ya. Wa mustahaqquha, sedangkan mustahaq, wa mustahaqquha, dan mustahaknya sifat itu adalah tarqiqul harfi al-mustafil. Istifal itu adalah sifat yang hak, nah, sedangkan mentarkik, menipiskan huruf yang istifal itu mustahak. Ya, lidzalika, karenanya mu'alif memberikan tanbih, nabbaha, beliau memberi tanbih huna di sini biqaulihi, dengan ucapan beliau, faraqtiqan, maka sungguh tarkikkanlah olehmu, mustafilan, kepada yang mustafil, min ahrufi, dari berbagai huruf. Artinya kepada huruf-huruf yang mustafil. Kemudian beliau mengatakan wahadron, dan sungguh hati-hatilah kamu, tafkhima, menebalkan lafzil alifi, dan terhadap lafaznya alif. Wal haqqu, dan hak itu, yang wal haqqu, dan yang sebenarnya, anna fi hadzal qaul qusuran. Ada yang kurang pada ungkapan ini. Di annal alif la tu'safu bitarqiq wala bitafkhim. Jadi sebenarnya alif itu tidak disifati tarqiq atau tafkhim, lakinnaha, tetapi alif itu tatba'u ma qablaha. Nah, jadi pertama, alif itu dia itu tidak berharokat. Nah, kata Syekh Ammar itu, mushaf Indonesia itu agak unik katanya, karena mushaf Indonesia itu menggabungkan madrasah Masyrik dan Maghrib. Madrasah timur itu Saudi dan sekitarnya, dan barat seperti Maroko, Maroko, kemudian daerah-daerah sekitar situ lah ya, yang barat.
Nah, uniknya apa kalau yang barat itu, yang Maghrib itu, dia itu hamzah itu ditulisnya dalam bentuk alif tanpa kepala ain. Nah, kalau yang Saudi itu, yang timur itu dia ada kepala ainnya katanya gitu. Nah, kalau Indonesia jadi dicampur. Kalau yang mad munfasil itu alif, tulisannya nggak pakai kepala ain. Kalau yang mad muttasil itu alifnya ada kepala ainnya. Nah, padahal sebenarnya semuanya juga hamzah, cuma nulisnya nggak pakai kepala ain gitu. Ya, tapi kadang-kadang orang jadi salah paham. Dia menyangka bahwa alif itu ada harokatnya. Padahal itu tidak. Alif itu nggak ada harokat. Jadi alif itu hanya sukun saja dan dia hanya huruf mad saja. Nah, gitu. Makanya di sini alif ini tidak disifati tebal atau tipis, tapi karena alif ini mad, nah dia ngikutin ke huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf tebal ya dia ikut tebal, sebelumnya huruf tipis ya dia ikut tipis. Fa'ingkana mufakhaman, kalau dia itu tafkhim tebal, si huruf sebelumnya itu fukhimat, maka alifnya pun ditebalkan. Fa'ingkana murokokan rukikot. Kalau huruf sebelumnya tipis ya tipis. Ya. Nah, itu yang dimaksud pada bait tersebut. Ya, kesimpulannya alif ini adalah huruf yang mustafil, yang tipis, tapi dia tebal dan tipisnya tetap ngikutin huruf sebelumnya. Misalnya, kemudian berikutnya, ثم نبه الناظم على بعض الملاحظات. Nazim rahmatullah alaih, Nazim itu memberikan catatan ya yang penting terhadap sebahagian sebahagian titik yang harus diperhatikan. Awalan yang pertama, ada mutafkhimil hamzi mutlaqan. Hamzah sama sekali nggak boleh ditafkhim. Seperti alhamdu, a'udzu, ihdina, Allahu. Dimanapun hamzah sama sekali nggak boleh jadi tebal. Catatan kedua, ada mutafkhimil lam. Jangan menebalkan lam. Fi mithli kalimatil atiyah, pada contoh-contoh kata berikut. Lillahi, lana, wal yatala, lat, wal yatalattaf, wal yatalattaf. Wa ala Allahi, wala, walad, walad-do. Gitu. Itu yang kedua catatannya. Mithlil kalimah, maksudnya contoh-contoh saja ini. Artinya masih banyak lagi. Kalau ketemu dengan model yang sama, perhatikan lamnya jangan ditebalkan. Pada yang bukan pada tempatnya. Lam itu tebal hanya pada lafaz Allah, sebelumnya dhammah atau fathah harakatnya. Gitu. Yang ketiga ada mutafkhimil mim. Ya, mim jangan ditebalkan. Min nahwi, dari seumpama kalimatai, dua contoh kata makhmasah, marad, ya. Kenapa disuruh perhatikan di sini nadhran? Karena mempertimbangkan limujawaratihima, bersebelahannya si mim itu dengan kha, al-musta'ilah, yang kha itu isti'la, kha, tidak kha, dia tebal. Jadi jangan sampai moh jadi tebal, makh, itu seperti itu. Marad. Nadharan limujawaratihi marra al-mufakhama, karena dia sebelahan sama ra yang tebal, mimnya hati-hati jangan ditebalkan. Berikutnya, yang catatan yang keempat di bait syair tadi, ada mutafkhimil ba, jangan menebalkan ba pada al-baruq, al-baruq, wa batil, bihim, bidzil qurba. Khamisan, yang kelima, bayyana rahmatullah alaih al-ihtimam bisyiddah wal jahri fil ba wal jim. Beliau menjelaskan
pentingnya menjaga sifat syiddah dan jahar, ya, syiddah dan jahar fil ba wal jim. Jadi tidak keluar udara dan nafas dan suara itu ketika sukun gitu. Ad, ya. Itu nanti ada qalqalah sifat yang beda lagi. Wa daraba amthilatan ala dzalik, dan beliau memberikan beberapa contoh. Kahubbi bis sabri bi rabwatin rabwah ijtussat al hajj al fajr al fajr tidak jadi tebal jimnya, itu ba dan sad. Tidak juga syiddah dan jaharnya pun harus jelas. Wa bayan syiddah huna huwa habsus saut 'inda nutqi bi harfail ba wal jim. Suara tertahan ketika mengucapkan ba dan jim, seperti sudah dijelaskan dalam sifatnya. Yang keenam, kama bayana an-nadhimu 'adama tafkhimi harfil ha, sebagaimana beliau juga menjelaskan jangan menebalkan ha. Haso, tidak haus. Al-haqqu, ahattu. Ya, silakan yang ada keperluan. Ya, karena dengan memperhatikan bersebelahannya huruf ha dengan huruf yang isti'la. Yang ketujuh, beliau memberi peringatan kepada tarqiq sin, mustaqim, yasqun, harus diperhatikan. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian sifat ra. Waraqqiqir ra'a, dan tarkikkan olehmu ar-ra'a kepada huruf ra idza apabila ma kusirat, maknya ziyadah, apabila dia itu dikasrohkan. Kadzaka, seperti itu, ba'dal kasri, seperti itu juga di tarqiq. Jadi yang pertama, kalau dia kasroh tipis, ri, satu dia tipis, ri. Kadzaka, seperti itu juga, artinya kadzaka ruqiqatir ra'u, seperti itu juga ra itu ditipiskan ba'dal kasri, setelah sebelumnya kasroh. Maqabir ba'dal kasri, haitsu, di mana sakanat, di mana disukunkan si ra itu, maqabir, ra-nya sukun sebelumnya kasrah. Itu tipis yang kedua. In lam takun, kalau tidak ada si ra itu min qabli, sebelum harf isti'la, sebelum huruf isti'la. Ya. Kalau sebelumnya huruf isti'la ya jadi tebal. Au kanatil kasratu laisat asla, atau kasrahnya bukan asli. Nanti kita lihat penjelasan syarahnya. Wal khulfu fi firqin, dan yang diikhtilafkan pada firqin atau firqin, bisa tebal bisa tipis, ya. Di kasrin, karena kasrah yujadu ditemukan. Karena sebelumnya kasrah fir, tapi di depannya ini ada qaf, huruf isti'la. Apakah firqin atau firqin? Ya, wa akhfi, dan samarkanlah takriron, halnya takriron terhadap takrir idza tusyaddadu, kalau ditasydid, tidak ar-rahma gitu kan. Nah, ini halatu tafkhimir ra, ini penjelasannya. Ar-ra al-maftuhah, dia tebal, ar-rahman, tebal. Ar-ra al-madmumah, ra yang dhammah, tebal. Isbiru wasabiru, Kemudian ar-ra as-sakinah allati qablaha maftuh, ra sukun sebelumnya difathahkan,
Maryam, khordal, qaryah, qaryah. Yang keempat, ra yang sukun sebelumnya dhammah. Qurbah, qurbah, qurbah. Nah, itu tebal. Kemudian idza sukinatir ra, yang kelima kalau disukunkan ra, wa qablaha dan sebelumnya sakin. Qablahu maftuh sebelumnya fathah. Ra-nya sukun, sebelumnya fathah. Al-fajr, al-fajr. Walayalin ashr. Ya, silakan yang ada keperluan. Itu ketika wakaf ya. Terus yang keenam, tebal itu idza sukinatir ra. Kalau ra-nya disukunkan dan sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah. Ra-nya sukun sini, sebelumnya sukun seperti sin sukun, sebelumnya dhammah. Kha. La fi khusr. La fi khusr. Tebal. Yang ketujuh, ra sakinah, ra sukun, allati qablaha maksur, sebelumnya kasrah. Wa ba'daha harfu isti'la, setelahnya huruf isti'la yang tidak dikasrahkan. Nah, seperti apa? Seperti qirtas. Nah, ra seperti qirtas, ra sebelumnya kasrah, qi. Tapi setelahnya ada huruf isti'la yaitu ta, huruf tebal dan tidak kasrah to-nya. Maka tebal to-nya. Qirtas wa irsada mirsada labil mirsad firqah. Nah, tebal ro-nya. Itu yang ketujuh. Syaratnya juga yang ketujuh bersyarat. Syaratnya antajtami ar-ra'u ma'a harfil isti'la. Ra-nya itu bertemu dengan huruf isti'la di depannya itu fi kalimatin wahidatin dalam satu kata. Amma idza kanat ar-ra'u sakinatu akhara kalimatin wa harful isti'la awwal kalimah. Tapi kalau ra-nya di akhir kata dan huruf tebalnya di depan, ini catatan untuk nomor 7 ya. Maka jadi tipis. Contoh, wala tusa'ir khaddak. Khaddak. Itu kan sehabis ro itu ada kha. Sebelum ro kasroh, ain. Ro-nya sukun. Sehabis ro ada huruf isti'la. Nah, bukannya kalau gitu harusnya tebal. Tidak, karena ini itu ada pada dua kata. Jadi syarat ditebalkan pada kasus nomor 7 itu harus ada dalam satu kata. Nomor 8, ar-ra'u sakinatu allati qablaha kasratun 'aridatun. Ra sukun yang sebelumnya ada kasrah 'aridah. Kasrah 'aridah itu kasrah yang apa? Hamzah wasol begitu. Yaitu kalau ada huruf sebelumnya dia jadi mati kan. Irtado, amirtabu, jadi tebal gitu. Nah, tandanya katanya sebelum ro itu ada hamzah wasol. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah ro. Itu masalah tebal ya. Sekarang masalah tipisnya ro, halatu tarqiqir ra. Ya, masalah tipisnya ra. Seperti apa tipisnya ra? Yang pertama ra al-maksurah, ra di kasrah dia tipis. Idrib, tipis ri. Yang kedua ar-ra'u sakinatul lati qablaha maksurun. Ra sukun yang sebelumnya di kasrah. Fir'aun, tipis. Yang ketiga idza sukinatir ra'u, kalau ra disukunkan. Wa qablaha sakinun, sebelumnya ada sukun lagi. Wa qablahu maksurun, sebelumnya kasrah.
Seperti hijr, 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 tipis. Ra-nya sukun karena waqaf, jimnya sukun, haknya kasrah. Ya, kalau ra disukunkan, wa qablaha sakin sebelumnya sukun, wa qablahu maksur sebelum huruf sukun ini ada huruf kasrah. Ketika waqaf ya. Ketika waqaf, hijr. Yang keempat, ar-ra'u sakinatu, ra' sukun yang allati qablaha ya'un sakinatun. Sebelumnya ada ya sukun. Kabir, basir, khair. Halal waqfi 'alaiha ketika waqaf. Yang kelima, ra' al-mumalah fi kalimah majre, majreha. Nah, itu juga tipis ya, majreha. Ra'atun laha ahkamun khosoh, ra yang ada memiliki beberapa hukum tertentu. Maaf sebentar. Ini ada oleh-oleh di masjid. Ada kursi duduk. Alhamdulillah ini saya jadi imam masjid. Ya, kalau yang orang Bandung silahkan berkunjung ke Masjid At-Ta'awun ya, depan Widyatama. Depan Widyatama. Ini dinas di sini dari pagi sampai malam. Jadi kadang-kadang kalau sedang bekerja di LTI, malamnya saja dan subuhnya saja. Alhamdulillah, ini ada meja dan ada kursi duduk. Mantap, Masya Allah. Lanjut. Nah, ini ada catatan khusus ya. Ini perlakuan yang khusus terhadap huruf ra ini. Yang pertama, hunaka ahkamun khassatun lirra'i fi ba'dil kalimat. Ada beberapa hukum yang khusus pada ra di sebagian kata-kata. Yang pertama, firqin, ya, turokkok, ditipiskan, turokkoku ra'u fir, ra-nya ditipiskan, firqin, min wajhin, dari satu aspek, wa tufakham min wajhina akhar, tapi ditebalkan pada aspek yang lain. Firqin ataupun firqin, ya, firqin, firqin, tebal, tipis. Ya. Hadza 'inda al-wasli. Ini ketika wasal. Walidzalika asyara an-nadhimu qala wal khulfu, dan diikhtilafkan pada firqin ataupun firqin li kasrin yujadu, karena kasroh yang ditemukan. Apa sebab khilafnya? Huwa kasratul qaf, kasrohnya qaf gitu. Jadi ketika ketika qafnya kasroh berarti tipis, firqin, firqin. Amma indal waqfi, tapi ketika waqaf alaiha fatufakham, maka ditafkhim wajhan wahidan. Oke. Ketika diwasol ada dua wajah. Ada dua cara baca, diperkhilafkan ketika wasol. Bisa firqin, tebal, ataupun firqin, tipis. Alasannya yang menebalkan karena melihat huruf qafnya. Ya, yang menipiskan karena melihat kasrohnya qaf. Itu. Jadi ketika wasol bisa dua cara, diperkhilafkan. Tapi ketika waqaf semua sepakat harus tebal. Firqah, firqah harus tebal. Nah, catatan kedua, kalimata, dua kata, Misr, al-qitr, fihima wajhan, dua-duanya pada kedua kata ini ada dua pendapat, indal waqfi alaiha, ketika waqaf, yaitu tafkhim dan tarqiq. Ya, nadharan li annaha ra'un sakinatun qablaha sakin qablahu maksur. Ya, dengan mempertimbangkan bahwa ra ini sukun, sebelumnya kasroh. Itu maka dia tipis. Walakin as-sakin alladhi qabla ra harful isti'la, tapi masalahnya sebelum ra-nya huruf tebal.
wa huwa hajizun hasinun yamna'u wusulil kasra ila ra, yaitu menyebabkan sampainya kasrah ke ra itu agak susah gitu. Hadza liman qala bitafkhim, ini yang mengatakan tafkhim itu melihat sodnya yang sebelum ra-nya itu. Misr al-qitr, jadi tebal ketika waqaf ya. Alasannya karena memang harusnya kan teori dasarnya kalau sebelumnya sukun dan sebelum huruf sukun itu ada kasroh harusnya memang tipis. Tapi masalahnya itu yang sukun sebelum ro itu huruf isti'la, makanya jadi tebal, alasan yang tebal gitu. Waladzi qala bitarkik, tapi yang mengatakan tarkik dia mengatakan hasabal kaidah, ngikutin kaidah. Kaidahnya kan tadi ro-nya sukun, sebelumnya sukun, sebelum sukun itu kasroh ya harusnya tipis. Misr, Misr, jadi susah gitu. Al-Qitr, susah juga. Nah, makanya ada perkhilafan di situ. Waqtar al-Imam Ibnul Jazari tafkhim, tapi kata Imam Jazari tafkhim li kalimah Misr. Karena ajroha majrul wasli, karena beliau memperlakukannya seperti wasol haitsu innaha mufakhamah fil wasli, karena dia itu ketika wasol itu kan tebal. Misra tebal, maka dianggap tebal ketika waqaf pun. Tapi masalah al-qitr kata Imam Jazari tipis malah al-qitr. Liannaha fil wasli muraqqaqah, karena ketika wasal tarkik al-qitri ri tipis. Itu catatannya seperti itu. Terus hukum ro yang bertasdid, adapun ro yang bertasdid katanya ya hukumnya adalah hukum al-mudgham fi, yang diidghamkan. Karena dia itu ibarah an ra'aini, satu ungkapan mengenai dua ro, al-ula sakinah, yang pertama sukun, watsaniyah mutaharrikah, kedua berharokat. Ya, ro tasdid itu ya berarti kan dia itu ro-nya ada dua, satu sukun, satu berharokat. Ada dua ro, kemudian dibikin satu, tinggal ditambah tasdid di atasnya dengan diidghamkan gitu. Ro pertama diidghamkan ke yang kedua, kemudian dikasih tasdid. Nah, ro yang bertasdid itu jangan ditakror, jangan di gitu ketika mengucapkannya. Karenanya Imam Ibnul Jazari memperingatkan dengan mengatakan wa akhfi, dan samarkan takrirnya ketika ketika tusyaddadu ditasdidkan ro itu. Ar-Rahman, bukan ar-Rah, tidak ditakrir. Ya. Itu masalah tentang ro. Ya, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Silahkan apabila ada yang ingin menambahkan. Ya. Baik, kalau tidak ada tambahan, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Silakan saya tutup grupnya.